Vektor sudut sudah mulai ya. Contoh, saya sering ngomong, kalau misalnya ada sebuah vektor, katakanlah ini ada XY gitu ya. Nah, saya ngomong gitu aja deh, biar gampang. Nah, ini X, ini Y. Oke? Nah, kita punya vektor masing-masing. Ya, ini vektornya. Terus ini vektornya ada. Kita harus tanya, ini sudutnya berapa ya? Nah, sebelum ke tingkat yang lebih sulit dari ini, saya mungkin akan ngomong tentang yang lebih mudah biar tidak seperti ini. Oke, saya akan ngomong yang seperti ini saja biar kalian bisa paham. Oke. Oke, ini saya anggap yang sejajar dengan dia gitu ya. Nah, berapa sudut ini? Kita tahu kalau yang mulai dari 0, ini vektornya mungkin boleh saya sebut 43 gitu lah ya. Nah, ini vektornya adalah vektor mungkin 60 gitu. Ya, 60 gitu. Sampai di sini. Berarti ini 6. Sini 4, sini 3 gitu. Oke ya. Asalnya itu tentang penghitungan sudut ini dari fisika, yaitu kita hitung W di sini. Kalau secara fisika kamu tahunya itu bahwa W itu adalah F kali jarak. Nah, jarak ini yang kita ngomong S, ini kita ngomong F. Ya, F-nya itu ke sini 4, ke atas 3 gitu. Nah, untuk menghitung W, kita tahu bahwa itu pasti 4 dikali 6. Jadi 24. Joyler. Kalau ada sebuah kotak, saya tarik dengan 5 gitu. Di sini adalah sudutnya jaraknya begini, berpindah dari kotaknya itu sampai ke sini. 6 meter gitu. Tentu F yang kita bikin di sini harus kita konversi dulu, karena ada gaya yang ini dan ini gitu ya, yang ke atas gitu ya, konversinya gitu. Jadi ada FY, ini FX. Nah, yang namanya W tentu yang FX dong, kali dengan 6 meter gitu. Ya, jelas ya? Kan gitu. Jadi F-nya itu konversi ini dan sini. Nah, kita ngomongnya seperti ini. Kalau misalnya kita anggap dulu ini adalah sebuah F membentuk sebuah ini dan ini jaraknya S, ya, kita maunya itu F-nya adalah Fx. W itu sama dengan Fx dikali S. Fx itu hubungannya dengan apa? Tentu F cos theta kali S, betul nggak? Ini usaha, betul ya? Betul kan? Dari F ini kita mau konversi ke sini, ya kan jadinya cos kan? Atau kita tulis F S cos ini. Dan ini adalah besaran. Nah, kalau ini di dalam notasi vektor, kita tulis W sama dengan F cos alpha dalam notasi vektor. Kan kita tulis gitu ya. Ngerti? Nah, kita lihat apakah ini nilainya.
Misalnya saya anggap yang ini ya, kita udah dapat nilai seperti itu. Misalnya, katakanlah misalnya F-nya itu ini ada 5, misalnya gitu 5. Oke. Dan ini misalnya sudutnya 57 gitu. 53 gitu. Ya, tentu nilainya gini kan. Ya, tentu kalau tadi berapa F cos X-nya kan gitu ya. Ya. F-nya 5, cos dari 53 berapa? Ini ya. Ya. Oke, kalau misalnya kalian lupa, berarti kalian masih ingat. Kalau ingat ini 37, ini 53. Ini sini 3, sini 4, sini 5. Ya. Cos 53 berapa? Tentu ini per ini, ya. Terbalik kan saya? Cos 53 berarti bukan cos 53 ya? Berarti ini 37 ya? Cos 37 ya? Ini per ini, benar? Tentunya akan jadi 5 4 per 5 gitu. Pas saya bikin print sehingga ini jadinya 4. Ini jadinya 4 ya, 4 dikali ya, gitu ya. Nah, secara vektor saya boleh anggap vektornya ini adalah 4 dan 3. Apa? Sini kan 4 kan, berarti ini 3 dong. Ini 5, betul kan? Nah, ternyata cara vektor itu bisa saya lakukan 3, vektor 4, 3 kali dengan vektor 60. Nah, perkalian vektor matematikanya adalah ini kali ini 46 ditambah 3 Jadi hasilnya adalah bukan vektor, besaran 24. Ini sama dengan ini. Ngerti? Nah, kalau saya anggap ini adalah sebuah vektor A, vektor B, dan ini vektor A, berarti saya bisa ambil vektor A kali vektor B yang seperti ini. Ini A, ini B, hasilnya 2 ini, 24. Sama dengan ini. Besaran A kali besaran B yang ini cos alpha. Nah, muncullah rumus ini. Jadi dasarnya dari fisika. Jadi matematika itu di-create itu untuk menjelaskan fisika supaya lebih mudah. Jadi kalau misalnya ada di ruang angkasa, ini adalah sebuah stasiun ruang angkasa gitu. Stasiun ruang angkasa gitu, lihat. Kalau ini dia mau gerak ke sini gitu. Bukan dia pasang corong di sini. Ada corongnya. Terus dikasih api, nggak ada corongnya nyamping gitu, nggak ada. Jadi mereka menggunakan efisiensi, corongnya kan ada di sini dan ada di sini, ada di sini dan ada di sini corongnya. Nah, jadi kalau dia mau gerak ke sini, berarti sini harus ditolak, harus ada gaya tolak ke sana, gitu. Sini ada gaya tolak ke sana, akan menimbulkan gaya reaksi ke sini dan ke sini arahnya. Sehingga terbentuklah, katakan ada F yang di sini dan F yang di sini. Akhirnya pesawat akan dari yang tadi di sini, ya, akan pindah ke arah sini. Jadi dia selalu ada memberikan gaya seperti ini, pindah ke sini. Itu adalah sebabnya kita belajar tentang vektor.
Jadi ini harus dihafal. Oke. Kita lanjut. Jadi mengapa bisa ada rumus seperti itu? Kalian harus jelaskan. Kalau kalian nggak ngerti, nanti hafalan ini tidak akan lengket. Hafalan ini nggak lengket gitu. Nggak lengket jadinya. Sekedar hafal saja. Pak. Ya. Yuk. Kemarin kita sempat bicara tentang rumus ini. Kalau ada sebuah segitiga, kalau saya ngomong ininya, berapa panjang A? Kita ngomong begini. Gitu. Ya. Dan ini dengan vektor bisa dilakukan. Maksudnya pembuktiannya bisa. Sama aja sebetulnya. Cuma sebelumnya ngerti dulu. Contoh, saya tanya. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Ini sama saja dengan gitu. Dia vektor A kuadrat itu sama dengan besaran A kuadrat. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, saya anggap vektor A-nya itu adalah 3 dan 4. Kalau dipangkat berarti apa? Hah? Berarti apa? Berarti ini dikali ini, betul nggak? Betul kan? Betul. Berarti kalau ini artinya akar, kalau saya jadikan ini berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, betul nggak? Betul. Betul kan? Yang ini. Jadi berapa A? Gitu ya? Enggak. Betul kan? Ngerti? Oke. 3 kali 3 9 tambah 16. Ini benar? Benar. 16 25 kan? Benar. Berarti ini sama ini. Nah, ini kalian tahu juga nih biar gampang. Sudah? Jadi ini kuadrat sama aja seperti ini. Atau aliasnya ini itu artinya apa sih? Kalau kalian nggak mau angkat, ini artinya kan vektor A kali vektor A, gitu kan? Sama dengan panjangnya ini kuadrat. Pak, bisa saya jelaskan Pak? Oke, penjelasan pertama kamu boleh berdasarkan ini. Apakah ini boleh? Contohnya, oke, 2 buah vektor, tapi vektornya sama. Ada ya? Berarti kan ini A kali A akan sama dengan panjangnya A kali panjangnya A. Cos 0, benar? Karena vektornya sama kan? Vektor ini, vektor A. Kan 0 kan? Nggak ada derajatnya. Betul kan? Berarti apa? Ini, betul kan? Karena cos 0 1 kan? Kurang lebih
Komutatif juga iya, kali ini adalah distribusi ya, hukum distribusi ya. Oke, saya akan coba dengan UV lah ya, bisa pakai UV, pakai UV nya lah ya, bisa pakai UV. Oke, kita mau mencari A. Kita mau coba menggunakan vektor untuk mencari rumus ini. Ya, ingat ya, ini bukan vektor ya, ini semua kan panjang ya, A panjangnya kayak ini A kan panjang ya. Vektornya saya ganti ke U dan V. Kita mau cari A, panjang A, boleh ya? Oke, kita coba. Ingat ya, ini ada bagaimana mencari A, ini pertanyaannya. Ya, panjang A gitu. A itu kita A itu ini bukan vektor ya, ini panjang A ya. Ingat, ini bukan vektor, itu CB. Ya kan? CB. Oke. CB itu tentu CA tambah AB. CB itu A itu panjang ya, saya sesuaikan, ini kan panjang semua itu. CA apa? B. Vektor saya nggak boleh ngomong begini ya, ini panjangnya. Kata V kurang U. Jadi A itu sama dengan bukan A nya ya, CB, sorry. Saya sendiri sering ini dah, CB aja deh, CB. Kalau kita mau panjang CB, tentu saya ngomong begini ya. Gitu ya, CB gitu. Tentu saya bikin begitu, betul. CB berarti ini sorry. Berarti saya mau kuadratkan dulu nih, karena tadi kita ngomongin sama ini. Oke, saya kuadratkan dulu. Aku kuadratkan kiri dan kanan. Ya, sehingga ini jadi CB kuadrat itu sama saja dengan U kuadrat, FP kuadrat apa nih? Kurang 2 UV tambah U kuadrat. Oke ya. Kalau saya tulis mungkin kalian sudah punya feeling kalian saya rasa. Hah? CB. Mungkin kalian sudah punya feeling, saya akan bikin seperti ini. Betul? Betul ya?
Masih kan nggak? Ini artinya sama apa? Panjangnya V kuadrat, betul nggak? Tadi kan? Tambah panjangnya U kuadrat kurang 2, oke. U V sama aja, panjangnya U, panjangnya V cos alpha. Barusan belum tadi, betul? Yang ini, betul kan? Berarti ini apa? Panjangnya U kali panjangnya V cos alpha. Betul? Oke ya? Berarti ini boleh saya ngomong ini adalah panjangnya CB. Betul kan? Betul kan? Panjang CB itu apa? A ya? Betul kan? CB A. Oke, ini apa tadi? C. Hah? Panjangnya V apa? C. Ini apa? B. B. Ini apa? Hah? BC. BC. Cos. Ya, ini udah. Tadi saya matikan tadi. Dari dalam. Oh, baru mulai. Jadi faktor kali faktor adalah skalar. Kalau vektor tambah vektor kayak gini, kali vektor adalah vektor. Nah, tadi kita ngomong berarti ini sama aja dengan gini ya. Kalau ini apa tadi? Besaran U, besaran V cos. Ini kan? Oke, karena sudutnya 45 berarti sama 45 deh. Nah ini apa artinya itu? Besaran U kuadrat, betul nggak? Oke. Katanya vektor satuan, berarti panjangnya 1, ya kan? Katanya dulu ini panjangnya 1, vektor satuan, berarti ini tentu 1 kuadrat dong, ya kan? Karena panjangnya kan 1. Ini tahap 1 dong, ada 1. Cosnya berapa? Hah? Setengah akar. Berarti ini 1 tambah setengah akar. Itu hasilnya. Tapi bagi saya ini nggak menyelesaikan soal kalian. Nggak apa-apa. Kalau begini tadi lu hanya hitung. Jadi kalian nggak tahu gunanya untuk apa. Itu masalah. Nah, kalian akan bingung guna untuk apa gitu. Jadi kita pakai alternatif kedua. Ya. Hapus. Kita pakai gambar. Kalau saya anggap vektornya seperti ini adalah vektor V, ini adalah vektor U. Saya anggap ini adalah 45 dan ini setara dengan X gitu. Sejajar dengan X gitu. Nah ya. Oke. Kalau dalam vektor satuan itu V vektor satuan gitu. Oke. Lo tahu kan vektor satuannya V berapa kalau gitu? Betul. Katanya panjangnya itu, katanya panjangnya kan 1 ini. Ini kan 1 nih katanya, ya nggak? Kalau itu vektor satuannya itu berapa? Setengah akar. Artinya kan gini ya, ini ada sebuah 45. Betul kan gitu ya? 45 gitu. Ini saya anggap gitu. 45 kan perbandingannya ini kan 1:1 ya, 1 akar 2 gitu ya. Ini kan vektornya, vektor ini 1 dan 1. Tapi dia maunya bukan akar 2, maunya adalah apa? Maunya apa? 1 gitu. Ini ya. Akar 1 ini berapa? Untuk ini AA dong ya. Saya anggap ini panjangnya ya. Saya anggap apa? MM jadi ya. Gitu ya, benar. Artinya apa? M kuadrat tambah M kuadrat lalu dapat 1 gitu kan. Kita kuras, betul nggak?
Oke ya, berarti N-nya berapa? Gitu, betul? Betul ya? Berarti berapa ini? Gimana sih? Berarti 1 per akar 2. Ini berapa berarti? Setengah akar 2. Hah? Setengah akar 2. Setengah akar 2, gitu ya? Oke. Berarti di sini pasti setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Artinya apa? Gerakannya ke sini setengah akar 2 naik ke atas setengah akar 2 langkahnya. Berarti vektor ini adalah akar 2 per 2. Nah, ini vektor B-nya. Oke ya? Betul kan? Saya dapat vektor B. Dan ini kita menggunakan pemahaman yang lebih punya visualisasi gitu. Paham? Oke? Kalau nggak ngerti tolong tanya. Vektor kan artinya gerakan sini ke sini. Yang bisa menghasilkan panjang ini berapa? Ini kan? Ya dah, vektornya. Oke, berarti kalau vektor U berapa? Panjang 1. Gini U-nya sini. 1 0. Gitu ya? Berarti aku tinggal isi ke dalam sana dong. Nah. Berarti saya bisa tulis kan? Ditanya apa? Ditanya U kali U tambah B. Ini berapa? Oke, berarti saya cari dulu yang U tambah B. Ya enggak? Aku cari dulu nih. Berarti berapa nih? U-nya berapa? 1 0. Tambah akar 2 per 2, akar 2 per 2. Berarti dapatnya berapa? 1 tambah akar 2 per 2, akar 2, 2. Gitu ya? Betul? Oke, berarti ini sudah tahu nilainya berapa tadi? Ini 1 tambah akar 2 per 2, dan sini 2. Nah, dikali dengan U berapa? 1 0. Nah, tinggal saya ini kan. Berarti ini dapatnya apa? 1 kali tambah 0 kali, pasti dapatnya ini kan. Nah, sama yang tadi. Jadi kita harus paham secara menyeluruh, bukan aljabar saja. Ini vektor murni, ya, vektor murni. Harusnya pemahaman yang ini sudah tahu. Yang kedua, lu harus ngomong tentang vektor satuan. Di mana vektor satu itu adalah, kalau misalnya ada sebuah vektor A, cara vektor satuannya gimana? Kasih kode ini, berapa? Besarnya A bagi salah. Ya, vektor satu adalah vektor A bagi oke. Contoh sebuah vektor 6 4 atau enak ya angkanya 6 8 deh. Nah, berapa vektor satuannya? Vektor satuannya itu berapa gitu. Ya, nah, artinya kalau ada A berarti dia sini 6, sini 8 gitu. Jadi ini 6 8. Ini vektornya. Nah, ditanya vektor satuannya. Vektor satuannya kalau panjangnya ini 1, sekarang kan panjangnya 10 kan? Ya. Kalau panjangnya 10 vektornya ini. Sekarang kalau panjangnya 1 vektornya apa? Maksudnya itu sini ke sini berapa, sini ke sini berapa. Yang menghasilkan 1. Tentu kemarin kita sudah tahu bahwa itu adalah 6 per 8 bagi panjangnya. Gitu. Berarti ini berapa? 3 per 5, 4 per 5. Itulah vektor satuan dari A. Sudah, oke. Dua ini kita baru masuk ke vektor proyeksi. Kalau kalian
Belajar di sekolah, saya jamin dengan kepala saya, kalian tidak akan ngerti. Kalian akan jadi hafalan. Oke, kalian akan jadi hafalan. Itu ingat tuh. Oke, sekarang begini. Proyeksi. Perhatikan. Saya bikin ini aja. Saya anggap ini vektor A, ini vektor B. Ditanya, berapa proyeksi vektor A pada B? Jadi tanya apa? Tanya vektor proyeksi A ke B. Jadi vektornya berapa gitu kan ini. Ya. Vektornya berapa? Caranya mudah. Oke, saya anggap A kita apa? 4, 3 saja, dan sini saya anggap vektor B ini saya anggap 60 lah ya. 60. Nah, ditanya, saya anggap ini vektor C. Anggaplah vektor proyeksi itu namanya C. Ini ya. Jadi vektor C-nya itu berapa? Tentu sekian-sekian 0. Tentu kita ngomong sekian-sekian 0 gitu ya. Ya. Gitu kan? Tapi saya nggak tahu ini berapa gitu. Pertama, kamu harus cari dulu vektor satuan yang ini. Vektor satuan yang ini. Biar tahu kalau 6 ya. Misalnya 6. Nah, ini 6 kan? Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ngerti kan? Kalau saya tahu vektor satuannya ini berapa, panjang C saya tahu berapa, tinggal kali. Oke, misalnya. Oke, coba lihat ya. Ada sebuah sini, vektor satuannya ini, 1. Oke, vektornya misalnya 1, 0. Oke, ya. Tentulah kalau panjangnya 1, panjangnya 1 ya, tentu vektornya 1, 0, betul kan? Ke arah X. Sekarang ini, ada sebuah vektor yang sejajar dengan dia. Sejajar dengan dia, ngerti? Tapi panjangnya ini bukan 1, tapi 5. Ngerti ya? Tentu vektornya 5, 0 dong, begitu. Benar. Ngerti kan? Oke ya. Tentu ya 5 dikali yang, karena vektor satuan ini panjangnya 1 gini dia. Oh, bagaimana dengan gini, Pak? Sebuah vektor begini, oke? Panjangnya 1, ditanya berapa vektornya? Ada sebuah vektor yang berimpit dengan dia, oke? Berimpit dengan dia. Panjangnya itu adalah 5, tapi vektornya adalah 4 dan 3. Ada ya? Oke? Sudah belum? Nah, vektor satuannya kita tahu berarti. Berarti vektor satuan, saya anggap ini vektornya Q. Berarti Q vektor satuannya adalah 43 bagi 5 gitu ya. Tidak. Sehingga vektornya menjadi 4/5, 3/5. Oke ya. Nah, berarti kesininya dia adalah 4/5, 3/5 vektornya ini. Nah, ada sebuah vektor ada sebuah vektor yang sama dengan dia, arahnya begini. Nah, warna hijau, tapi ini saya anggap vektor C gitu. Panjang C-nya itu 6 gitu. Ada panjang C-nya itu 3 gitu, misalnya 3. Berarti vektor C itu berapa? Berarti vektor C itu berapa vektor C-nya gitu? Ya tentu berapa? Tentu 3 dikali vektor yang ini kan, vektor satunya 45, 35 gitu. Lihat? Lah, sehingga vektor yang C itu adalah 12/5, 9/5.
Itu vektor C. Karena dia sama dengan vektor yang Q ini, di mana vektor Q satuannya adalah ini, panjangnya 1, panjang 1 dia gini, kalau panjang 5 tentu 3 kali kan. Nah ini harus ngerti dulu. Sudah? Pak, permisi, Pak. Ya. Soal, Pak. Yuk. Nah, jadi ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama apa? Cari vektor satuan. Punyanya ini. Setelah itu kamu harus tahu panjangnya C. Oke? Oke, sekarang ini ya. Ada sebuah vektor yang seperti ini. 4, 3. Ini vektor A. Coba ya. Kan proyeksi harus 90 derajat ya. Berarti ini adalah vektor proyeksi A ke B. A ke B adalah. Saya kasih nama vektor proyeksi ini adalah C. Sudah? Sudah belum? Oke. Balik bertanya, berapa vektor C? Bisa tanya berapa vektor C? Mau nggak mau kita cari itu vektor satuannya B ya? Ya, B, vektor satuannya B. Vektor satuan B, vektor satuannya B adalah 1, 0. Panjangnya C sudah tahu lah. Nah, kasih ini berarti 4, ya enggak? Panjangnya C itu 4. Berarti kalau mau cari C tentu 4 kali 1, 0. Selesai berarti. Berarti vektor C panjangnya adalah 4, 0. Sudah belum? Hanya dua hal. Cari panjang vektor satuan yang ini ke B, berarti vektor satuan B nya mencari dulu. Nanti tinggal dikali. Selanjutnya cari panjang vektor A yang diproyeksikan ke B yang kita kasih nama C. Tahu nggak? Oke, sekarang saya bikin soal. Jadi saya ulangi untuk vektor satuan, lihat sini. Nah. Jadi untuk mencari vektor proyeksi, pertama tahapnya yang satu kita kalau misalnya soalnya vektor proyeksi A B. Yang pertama yang ini yang landasannya. Cari vektor satuan. Ya, cari vektor satuan dari B. Dua, cari panjang vektor A yang diproyeksi ke B dianggap C. Cari panjangnya itu. Tahap ketiga, kalikan vektor satuan B kali dengan panjang C.
Oke, kita tunggu A ke B. Oke, saya langsung carikan ke kalian. Pertama kamu cari vektor proyeksi B, vektor satuan B. Nah ini vektor satuannya ini, seperti itu. Jadi saya mau cari ini B-nya kan sampai begini ya. Jadi vektor satu yang panjangnya satu ini berapa? Yang begini itu yang panjang satu, ini gerakannya ke sini berapa? Gitu. Oke, berarti vektor satuan B saya akan tulis. Oke, berarti 20, 10 bagi dengan berapa? 500? Akar 500. Akar 500. Akar 500 berapa nih? 10, 5 ya? Betul? 20, 10, 10 kali 5. Berarti ini tentu 2 akar 5 Ih, benci aku lihat ini. Ini apa nih? Oke, berarti di sini adalah 20, 10, ini 10 akar 5, tinggal dibagi aja, jadi 2 per akar 5, terus 1/4 akar 5. Oke, biarkan gitu. Berarti ini vektor satuan B sudah ada. Udah clear? Ya, udah clear. Tinggal dikali nanti. Jadi C-nya kita udah clear, tinggal 2 atau gini lah. 2 akar 5 1/4 akar 5. Nah, tinggal dikali skalarnya, enggak? Skalar apa? Mencari besaran vektor C. Mencari besaran vektor C. Vektor C harus ini ke sini. Oke, kita tahu bahwa kita angkat dulu sudutnya. Bagaimana kita bisa tahu sudut? Ada yang tahu? Sudut ini ya? Oke, bagaimana mencari panjang C? Oh gitu. Begitu. Ada yang tahu? Oke, lu cari dulu sudut B dengan A, betul nggak? Kesama kan mereka kan? Ngerti tak? Ngerti? Oke. Nih. Saya sudut antara vektor ini sama aja sudut antara A dengan C, betul kan? Sama. Karena saya sudah tahu ini berapa, ya udah aku cari sudut C dulu. Sudut antara apa? A dengan C. A dengan C. A dengan B. Karena kalau saya tahu sudut, baru saya bisa konversi ke sini dong. Menggunakan sin cos, betul nggak? Ya kan? Sudutnya berapa? Jadi sudut A dan B. Gimana tadi ya? A, B itu sama dengan AB cos ini sama dengan AB, gitu kan? Oke, panjang A berapa? Tadi A berapa sih? Hah? Mana? Panjang A berarti berapa tuh? 1 tambah 25 325 akar. Oke, akar 325 kali dengan akar 500 cos alpha. Ini berapa? A-nya berapa? 10, 15 10. Berarti dapat berapa nih kali ini? 200 tambah. Oke, berarti kalau ini berapa nih? Ini kok alfanya. Oke. Berarti ini cos alfa ini ini 325 kali 500 gitu kan? Nah. Jadi cos alfanya adalah 350 bagi akar
Belum mau. Itu 5 akar 13 sama 10. Apanya? 5 akar 13 kali 10. Apa nih yang kamu mau? Akar 325 itu 5 akar 13. Oke, nanti kita ini dulu. Maksudnya kita mau cari yang paling gampang, kita cari gitu. Kan kita belum selesai semua kan? Kita dapat kosnya dulu kan nggak apa-apa. Ngapain harus dicari dulu, ya kan? Nah, kita udah tahu kosnya di sini. Ya, sudut ini kita bisa cari ini dengan yang B. Sudah tahu sudutnya, udah oke dong. Sudah. Aku hubungkan dengan C. Sudah oke, baru saya pakai yang ini. AC sama dengan A, C, A panjang A kali panjang C. kali cos Hah? 350 Ini harusnya saya langsung ini kan ya. Ini nggak cocok ya. Nggak cocok nih. Karena C kan kita belum tahu. Ya tak? Kita C belum tahu nih. Tadi saya tersangkut di mana gitu? Ada yang kesangkut kayaknya. Ada yang kesangkut. Harusnya enggak begitu. Ini saya udah dapat, saya mau panjang C-nya. Hah? itu cos vektor cos panjang A kali cos 350. Oh, ngapain saya pakai ini? Bego. Pakai ini aja. Cos alfa itu sama dengan panjang C per A. Itulah. Bego. Dapat dong C-nya. Panjang C kan? Ya kan? Bego. Sorry. Ini kan fisika bisa. MTK bisa. Jadi panjang C itu adalah panjang C. Tadi ya pakai panjang C yang biasa. Sin cos. Cos kan panjang yang C bagi A kan? Ya tak? Nah, jadi saya bisa dapat dong panjang C. Nah, panjang C jika saya tahu dapat kan panjang C kan? Ini adalah panjangnya C kali dengan ini. Oke, panjang C berarti apa? 350 Cos alfa panjang A, ya enggak? Berarti berapa nilainya? Saya hapus saja nih ya. Panjangnya C adalah ini 350 per 50 akar 13 itu yang saya dapat dari kali dengan panjang A berapa? Panjang A tadi berapa? 325. Betul kan? Berikutnya dengan coret aja nih ya. Ya. Berarti tinggal 350 bagi 10 kali ya, panjangnya itu. Jadi kalau begitu panjangnya C apa? Vektor C sudah dapat. Panjang yang begini, ya kita anggaplah kita tidak hitung ya. Kali dengan tadi berapa ya? Lupa. Oh ini ya, ini 2 akar 5 per akar 5. Ya udah. Dan ini, oke, saya ulangi. Kalau ada dua buah vektor seperti ini adalah A, ini adalah B. Ditanya vektor proyeksi AB, A ke B. Oke, berarti ini harus 90 derajat. Saya kasih nama vektornya ini adalah vektor C. Nah, pertama kamu tahu dulu vektor proyeksi C itu bisa dapat dari apa? Panjangnya C kali ini vektor satuan B. Kenapa? Karena ini sama, jadi otomatis vektor satuannya sama dengan si B. Otomatis sama, karena arahnya sama ya. Gitu. Pak, kenapa bisa sama Pak? Oke, kita nggak beginilah nih.
Ini dari titik gini. Ini adalah 34, 43, kita tahu semua nih. Ke sini 4, ke sini 3. Oke? Ada sebuah vektor yang sama dengan dia. Katakanlah ini seperti ini. Arahnya sama persis gitu. Katakanlah ini A, ini B. Tentu vektor satunya sama dong. Ngapa? Lah, yang panjangnya ini 1, ini arahnya sama persis gitu loh. Arahnya persis kayak gitu. Ya? Berarti ini ke sini sama dong. Vektor A dengan vektor B sama. Di mana satunya harus ini. Panjangnya 1. Sama lah berarti kan? Ngerti ya? Karena dia berimpit gitu. Jadi vektor satunya sama. Karena C ada berimpit dengan ini berarti vektor satunya mereka sama. Tinggal kamu kali dengan panjang C-nya. Panjangnya gitu. Atau misalnya panjangnya B itu adalah 2, berarti sampai sini vektornya adalah vektor satuannya tadi kita tahu bahwa ini adalah berapa ya? Saya lupa lagi. 4/5, 3/5 kan gitu ya vektor satuannya ya. Vektor satuannya si A ini, oke? Nah, berarti vektor B berapa Pak? Ya udah 2 kali vektor satuannya 45, 35 gitu. Berarti 85, 35, 65. Udah. Itu vektor B. Ini yang penting. Udah ngerti atau tidak kan gitu? Kalau udah ngerti berarti clear. Nah, kalau begitu saya cari vektor B dulu. Nah, vektor satuan B. Ini B kan? Oke, pertama cari dulu panjang B, betul nggak? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, ngerti nggak? Maka di SMP kamu disuruh mencari ada sebuah balok. Kita disuruh apa? Ngerti nggak? Panjang dari ini ke sini, ngerti nggak? Ya itu maksudnya itu. Kalau ini panjangnya A, ini panjangnya C, benar. Pertama saya harus cari panjang ini dulu dong, ya kan? Ini B, betul ya? Betul kan? Saya cari panjang ini, nanti baru panjang ini saya bisa cari, betul kan? Karena ini kita Pythagoras, betul kan? Nah, apa panjang ini? Akar A tambah B, betul kan? Nah, bagaimana mencari ini? Tentu panjang ini adalah saya bilang X gitu. X kuadrat adalah A tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Gitu kan? Betul kan? Kalau bisa hilang aja ya Pak? Itu A kuadrat tambah B kuadrat. Apa ya? A kuadrat. Kayak gitu, betul kan? Ini gitu. Lah, kalau ini tadi hilang aja ya, tentu A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, betul kan? Kalau mencari X akarnya kan? Makanya kita disuruh belajar itu ini gitu. Dan kalau kelas 9 nggak ngerti yang begini, ya udah. Jadi sering saya ngomong, matematika adalah ilmu kumulatif, ilmu yang diambil sedikit-sedikit bertingkat. Satu tingkat kamu hilang, ya udah baik-baik. Kalau kamu ilmu SMA kamu hilang, SMA-mu seperti kalula, ilmu SMA-nya hilang nih. Kira-kira kuliah gimana? Gue mikir lah, ngeri, dampaknya ngeri. Kamu lihat Charles di sini paling dia nilai tidak terwah gitu ya. Tapi kampus dia, si Charles nomor 1 nomor 2 loh. Kemarin dikasih info, dia dapat 3,8. Temannya kemarin yang IPK-nya 4, itu turun sampai 5, lebih loh. Sampai 5, lebih aja loh, 3, lebih aja, 3,52. Ya, kok bisa turun? Nggak tahu, katanya mungkin udah alami dasar yang kurang kuat katanya gitu. Kemarin Charles 3,8, dia 4 loh, 4. A semua. Kali ini dia turun sampai 3, lebih.
Bahkan ada temannya yang kemarin hampir nilainya sama-sama 3,8, turun sampai 3. Ngeri. Ya dasar kamu cukup nggak untuk kamu ke sana? Bagaimana anak IPK yang tinggi-tinggi, Pak? Ya mereka rajin gitu. Ada 1-2 orang yang tetap nilainya itu pasti 3 lebih. Tapi nggak banyak, 1-2 orang. Ya termasuk Jarius. Oke, kita udah tahu bahwa ini panjangnya berapa tadi? Totalnya berapa? 9. Berarti 3 ya. Oke, berarti vektor satuannya B apa? Vektor satuannya berarti min 1 akar per 3, 2 per 3, 2 per 3. Gitu kan? Berarti tinggal vektor C yang bisa ngomong, proyeksi vektor yang saya anggap C ini, tinggal besarannya kali dengan ini. Udah, gitu aja. Nah, untuk mengetahui berapa besar ini, yaitu C-nya, karena terbentuk, kalau ini B, ini saya anggap sebagai A, C itu terbentuk di sini. Proyeksi A ke B, proyeksi A ke B kita kasih nama C. Jadi kita butuh panjangnya. Bagaimana cara cari panjangnya, Pak? Oke, cari dulu panjangnya A dong. Ini harus cari panjang C-nya berapa? Nah gitu. Panjang itu kalau dalam fisika atau matematika sering yang kita lihat dulu. Oke, ini ada sebuah segitiga, Pak. Oke, ini 5, ini 4, ini 3. Lah, ini namanya panjang. Ini namanya panjang. Nah, untuk mencari panjang, kita tahu kalau saya anggap ini theta, satu-satunya jalan adalah, nah, A kita bisa tahu panjangnya. A berapa panjangnya kalau gitu? A panjangnya berapa? Nih. Berapa? Nah, akar 2, gitu ya. Langsung aja ya, akar 2. A sudah akar 2. Nah, masalahnya ini C saya sudah mulai dapat, ini akar 2. Sudutnya ini loh belum tahu. Nah, sudutnya bisa tahu dari AB, ada rumus gini. Saya tulis terbaik nggak apa-apa ya. AB ya cos kembali lagi. Dah. A kali B sama dengan besaran A besaran B cos. Jadi kalau saya tahu ini dengan ini, saya bisa cari. Oke, kalau begitu apa yang saya butuh, Pak? Oke, untuk mencari ini supaya nanti saya bisa masukkan ke dalam sini. Karena saya mencari C. A-nya besaran A adalah 1 min 1 0 kali dengan min 1 2 2. Maka sama dengan besarannya A. Besarannya ini 3 cos. Oke, ini dapat berapa? Min 1 tambah min 2 berapa? Slop, kan? Ini akar 2. Berarti ini min 3. Saya coret, jadilah min setengah. Negatif. Tinggal saya pasang ini. Ya? Berarti mau cari ini ya kan? Oke, berarti cos kali akar 2. Oke, cos ini berapa? Min akar 2 kali akar 2. Berarti dapatnya berapa? Min 1. Ya udah, masukin lah min 1 di sini. Selesai.
Ya udah gini, tinggal dikali berarti ini adalah 1/3, 2/3, 2/3. Nah,